Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan pembahasan mengenai interferon tipe 2 yang anggotanya hanya interferon gamma. Ya, kalau kemarin kita bahas panjang lebar mulai dari anggotaan sampai regulasi dari interferon gamma atau interferon tipe 2, maka sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari interferon gamma dan mekanisme evasi dari patogen ya. Yang kita mulai dengan fungsi dari interferon tipe 2. Fungsinya macam-macam. Ini adalah interferon gamma memicu apoptosis ya. Caranya bagaimana? Caranya begini. Jadi ketika ada interferon gamma ya, berikatan dengan interferon gamma reseptor 1 2 ya. Kemudian mengaktifkan Janus kinase. Janus kinasenya mengaktifkan STAT ya. STAT-nya nanti akan memicu pembentukan enzim indolamin dioksigenase ya. Nah, IDO ini nanti menghambat aktivasi dari atau menghambat ekspresi dari HIP oksigenase 1. Nah, kalau ini dihambat, maka akan terjadi peningkatan reaktif oksigen spesies ya. Nah, kalau terjadi ROS, ketika ROS-nya banyak, maka akan memicu aktivasi dari apoptosis signal regulating kinase 1 ya. Nah, sehingga akan mengaktifkan IKK, inhibitory kappa B kinase, CNK, C-jung-N kinase, dan P38 ya. Nah, ini nanti akan memicu pembentukan ekspresi atau memicu ekspresi dari gen yang menyandi protein NOXA, sehingga dibentuklah protein NOXA. Protein NOXA ini nanti dia akan menyebabkan terjadinya kebocoran dari mitokondria, sehingga sitokrom C-nya akan dilepaskan ya. Ketika sitokrom C dilepaskan kan nanti membentuk apoptosom ya. Ya, sehingga nanti mengaktifkan caspase 9. Caspase 9-nya mengaktifkan caspase 3. Nanti mengaktifkan poli ADP ribosa polimerase ya. Sehingga nanti akan memicu terjadinya apoptosis. Nah, ini fungsi pertama. Nah, ini biasanya terjadi pada terutama tumor ya, walaupun tidak mesti harus dengan tumor ya. Yang kedua adalah fungsi interferon gamma sebagai imunomodulator ya. Ceritanya begini, ternyata memang interferon gamma itu nanti bisa meningkatkan atau mengaktifkan sel NK ya, kemudian merubah sel makrofag menjadi makrofag tipe M1 ya, kemudian mengaktifkan sel dendritik ya, sehingga akan memicu polarisasi sel T helper ke arah sel T helper tipe 1 ya, dan juga meningkatkan fungsi dari sel T sitotoksik ya, atau sel T CD8. Di saat yang sama, interferon gamma itu menghambat pembentukan sel T regulator ya, karena sel Treg ini nanti akan menghambat aktivitas dari sel-sel ini. Kemudian juga interferon gamma menghambat aktivasi atau polarisasi sel T helper tipe 2, juga menghambat polarisasi sel T helper tipe 17 ya. Ini fungsi imunomodulator. Yang ketiga, ini adalah fungsi inflamasi dari interferon tipe 2 atau interferon gamma. Jadi contohnya ini, jadi ketika ada infeksi nanti kan dibentuk interferon gamma ya. Interferon gamma nanti berikatan dengan interferon gamma reseptor 1 dan interferon gamma reseptor 2 ya, mengaktifkan Janus kinase ya. Dan seterusnya nanti lewat jalur non kanonikal ya, lewat kemarin PI3K fosfatidil inositol 3 kinase melalui serangkaian proses mengaktifkan AKT. AKT-nya nanti memicu ekspresi gen SEACAM5 ya, SEACAM1S ya. SEACAM1S ini nanti akan keluar ya, mempengaruhi ekspresi dari interleukin 6 dan interleukin 8. Nah, ketika sudah terjadi interleukin 6 dan interleukin 8, maka akan terjadi inflamasi, proliferasi dan migrasi, karena interleukin 8 kan berkaitan dengan kemotaksis ya. Nah, itu
proses inflamasi ya. Nah, interleukin 6 kan ini kan yang pleiotropic ya, dia bisa bersifat proinflamasi, bersifat antiinflamasi ya. Nah, kalau terkait dengan infeksi pada umumnya dia bersifat proinflamasi ya. Kita lanjutkan. Interferon gamma berperan terhadap imunitas terhadap virus ya. Nah, ini ceritanya begini, kalau ada ini misalnya saluran napas ya, kalau ada misalnya virus nempel di epitel saluran napas, maka dia bisa masuk. Ini contohnya adalah COVID ini ya, virus COVID ini masuk ke sel epitel, kemudian akan terjadi replikasi virus, jadi virusnya akan beranak pinak di situ. Nah, kemudian virusnya akan keluar. Nah, virus keluar itu disertai dengan kerusakan dari sel ya, kematian sel ya. Nah, sel yang mati ini dia akan melepaskan materi genetik dari virus ya, karena tidak semua materi genetik yang dihasilkan di sel ini jadi virus semua ya, masih ada sisa-sisa yang tidak terbentuk ya. Sehingga itu dikeluarkan. Juga sel yang mati ini mengeluarkan DAM atau damage associated molecular pattern. Nah, ini materi genetik RNA dan DAM ini akan mengaktifkan makrofag yang ada di alveoler, yang di alveolus, dan juga mengaktifkan epitel yang berada di sebelahnya ya, epitel tangganya, serta endotel, sel endotel ya, sehingga dihasilkan berbagai macam sitokin. Salah satunya adalah interferon gamma. Nah, interferon gammanya mengaktifkan monosit, makrofag, sel T, sel NK, dan sel neutrofil untuk melawan virus ya. Itu peran interferon gamma terhadap infeksi virus. Ini dicontohkan oleh virus COVID ya, virus corona. Nah, ini peran interferon gamma terhadap imunitas terhadap bakteri ya. Nah, contohnya ini misalnya ketika infeksi TBC ya, Mycobacterium tuberculosis ya, ketika dia menginfeksi makrofagnya menghasilkan interleukin 12, mengaktifkan sel NK dan sel T sitotoksik. Sel NK dan sel T sitotoksik ini akan menghasilkan interferon gamma ya. Nah, di samping itu sel NK-nya juga sel T sitotoksik menghancurkan sel makrofag yang terinfeksi patogen, sehingga selnya pecah, keluarlah Mycobacterium tuberculosisnya. Ya, interferon gamma yang dilepaskan di sini ini mengaktifkan makrofag yang sehat, ya, sehingga makrofagnya menjadi aktif dan ini bisa difagositosis dan dihancurkan, kemudian disajikan kepada sel T helper. Kemudian sel T helpernya nanti menjadi sel T helper tipe 1 membentuk interferon gamma. Interferon gammanya semakin meningkatkan aktivasi dari makrofag. Yaitu contoh peran interferon gamma pada imunitas terhadap bakteri ya. Kita lanjutkan. Nah, ini imunitas terhadap parasit ya, peran interferon gamma pada imunitas terhadap parasit ya. Nah, ini ketika ada parasit ya, kemudian parasit kan bisa dikenali oleh HPC ya. HPC-nya kan nanti mengaktifkan sel T ya, sel T helper berubah menjadi sel T helper tipe 1 mensekresikan interferon gamma ya. Nah, ini juga akhirnya kan mengaktifkan sel TCD8, sel NKT, sel gamma delta, sel NK ya, parasitnya. Nah, nanti ini juga akan menghasilkan interferon gamma. Nah, sehingga sel hepar misalnya yang terinfeksi parasit itu akan dirusak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, interferon gamma nanti juga akan memicu terjadinya immunoglobulin class switching ya, dari sel B ya, sehingga sel B-nya bisa menghasilkan antibodi yang lebih baik lagi ya, sehingga antibodinya itu akan berikatan dengan patogen parasit ya, sehingga parasitnya itu tidak bisa masuk ke sel target. Jadi dia menghalangi pelekatan patogen terhadap sel targetnya. Yang kedua, ini adalah netralisasi.
Jadi patogennya dinetralkan, ya, kemudian untuk dibuang, ya. Nah, yang ketiga ini adalah opsonisasi. Jadi opsonisasi itu patogennya dilengkapi oleh antibodi, nanti bisa ditangkap oleh makrofag dan untuk dihancurkan makrofag. Ya, ini contoh peran interferon gamma terhadap parasit, ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana peran interferon tipe 2 interferon gamma terhadap tumor, ya. Nah, ini memang ada dua, ya, bisa bersifat anti tumor, bisa bersifat pro tumor. Nah, anti tumornya itu kalau misalnya ini interferon gammanya itu meningkatkan aktivitas dari sel dendritik sel. Nah, sel dendritik yang ditingkatkan aktivitasnya membentuk molekul hematogen 1, hematogen 2 lebih baik, membentuk molekul kostimulatori, misalnya molekul-molekul yang bisa dipakai untuk mengaktifkan sel T, ya. Nah, sedangkan nanti kalau dia sudah terbentuk dengan baik, karena kalau ini MHC-nya bagus kan bisa memproses antigen tumor, ya, sehingga bisa mengaktifkan sel T CD8 nih dan sel T CD4. Nah, sehingga dia aktif. Kalau dia aktif nanti akan memicu terjadinya respon imun tipe 1, ya, sehingga terjadi aktivasi atau polarisasi sel makrofag menjadi sel makrofag tipe 1, ya. Sifatnya itu bisa tumorisidal atau membunuh tumor dan memicu inflamasi atau peradangan. Demikian juga interferon gamma nanti akan mengaktifkan sel NK, ya. Di saat yang sama interferon gamma menurunkan aktivasi dari sel T regulator. Nah, resultantenya maka sel-sel imun jadi lebih aktif, ya, sehingga bisa memberantas tumor, ya. Itu peran interferon gamma terhadap antitumor, ya, dalam hal antitumor. Kalau protumor bagaimana? Ya, ternyata interferon gamma itu juga bisa melemahkan sistem imun kita. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan pembentukan sel T regulator. Ini kebalikan dari sini, ya. Meningkatkan pembentukan sel Treg, meningkatkan pembentukan sel MDSC atau myeloid derived suppressor cell. Nah, demikian juga interferon gamma juga meningkatkan ekspresi dari molekul yang inhibitori, berlawanan dengan di sini. Kalau di sini kan kostimulatori. Nah, kalau di sini yang sifatnya inhibitori. Hasilnya apa? Hasilnya sistem imun nggak kerja. Nah, kalau nggak kerja tidak bisa membunuh sel tumor, ya. Sudah begitu, interferon gammanya juga menurunkan rekrutmen sel neutrofil. Ya, jadi ini sifatnya protumor. Kapan jadi antitumor, kapan jadi protumor tergantung banyak faktor, ya. Tergantung dari intensitas sinyalnya, mikroenvironment, jadi lingkungan kecilnya di sini, ya, serta jenis dari tumornya itu sendiri, ya. Itu yang menentukan apakah mau jadi protumor atau antitumor ini si interferon gamma, ya. Jadi kalau disederhanakan, jadi tergantung nanti interferon gammanya itu ke arah memicu ke arah sini, ya, ke arah yang antitumor ataukah memicu ke arah sini yang protumor, gitu, ya. Jadi kalau dia ada interferon gamma, ada TNF alfa, ya, ini cenderung ke arah antitumor nanti. Tapi kalau di sini lebih banyak interleukin 4, ya, cenderungnya ke arah sini, jadi ke arah pro tumor, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana patogen itu menghambat aktivasi dari interferon tipe 2 atau interferon gamma, ya, sehingga patogen itu bisa selamat, ya. Yang pertama ini contohnya adalah Toxoplasma gondii. Jadi Toxoplasma gondii itu nanti bisa menghasilkan TGIST atau Toxoplasma gondii inhibitor stat transcription. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia mengganggu transkripsi dari efek dari STAT1, sehingga STAT1-nya tidak bisa memicu gen target, ya, tidak bisa memicu ekspresi dari gen target, ya. Itu contohnya. Yang kedua, ini contohnya virus, ya.
virus itu bisa menghambat pembentukan dari STAT ya. Kemudian yang jelas virus itu bisa mengikat STAT ya, sehingga STAT-nya itu tidak bisa diaktifkan. Kalau STAT-nya nggak bisa diaktifkan, maka tidak bisa terjadi respon antivirus ya. Misalnya kan ini ada interferon gamma mengaktifkan STAT ya. Nah, ini dihambat oleh virus karena apa? Karena STAT-nya diikat oleh virus ya, nah ini contohnya non struktural protein ya. Nah, ini mekanisme imunoevasi dari patogen yang memanfaatkan atau memanipulasi dari interferon tipe 2 atau interferon gamma. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.